Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Prodi Sains dan Teknologi semester 3 di sini. Saya akan membuat dan menampilkan video animasi sejarah peradaban Islam dinasti Bani Umayyah pada tahun 661 sampai 750 Masehi sebagai tugas sejarah peradaban Islam untuk memenuhi ujian akhir semester. Saya yang bernama Diana Yusvita dari kelas Biologi 1. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Dalam pertempuran itu, hampir-hampir pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali. Tapi berkat siasat penasehat Muawiyah yaitu Amir bin Ash agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka. Pertandaan seru untuk damai dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian damai ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah ibnu Sufyan. Dengan meninggalnya Ali pada tahun 661 Masehi, pemerintahan yang dapat kita sebut sebagai periode kekhalifahan Republik dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar pada tahun 623 Masehi telah berakhir. 4 khalifah pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Al-Rasyidin. Pendiri khalifah kedua Muawiyah dari keluarga Umayyah menunjuk putranya sendiri, Yazid, sebagai penerus sehingga ia menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Dengan demikian, konsep pewarisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan dan sejak itu tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Kekhalifahan Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam. 14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa dari tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. 2. Yazid bin Muawiyah berkuasa dari tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 650 sampai 680 Masehi. 3. Muawiyah bin Yazid berkuasa dari tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. 5. Marwan bin Hakam berkuasa dari tahun 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. 5. Abdul Malik bin Marwan berkuasa dari tahun 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 705 Masehi. 6. Walid bin Abdul Malik berkuasa dari tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi. 7. Sulaiman bin Abdul Malik berkuasa dari tahun 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. 8. Umar bin Abdul Aziz berkuasa dari tahun 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 720 Masehi. 9. Yazid bin Abdul Malik berkuasa dari tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. 10. Hisyam bin Abdul Malik berkuasa dari tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. 11. Walid bin Yazid berkuasa dari tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. 12. Yazid bin Walid berkuasa dari tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 745 Masehi. 13. Ibrahim bin Walid
berkuasa dari tahun 127 sampai 127 Hijriah atau 745 sampai 745 Masehi. 14. Marwan bin Muhammad berkuasa dari tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 745 sampai 750 Masehi. Di antara 14 peradaban Islam pada masa Bani Umayyah, terbentuknya dinasti Bani Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad, yaitu dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Pada saat itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Selama keberhasilan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik tersebut adalah 1. Membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. 2. Membangun jalan raya. 3. Mencetak mata uang. 4. Membangun panti asuhan. 5. Membangun gedung pemerintahan. 6. Membangun masjid. 7. Membangun rumah sakit. 8. Membangun sekolah dan studi kedokteran. Kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. 2. Gaya hidup mewah para khalifah. 3. Tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. 4. Banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintahan Bani Umayyah. 5. Pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mudhariyah dan Arab Selatan atau Arab Himariyah semakin meruncing sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. 6. Banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Qurasyani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Umayyah. 1. Ilmu agama. 2. Ilmu bahasa Arab. 3. Ilmu sejarah. 4. Ilmu kalam. 5. Ilmu sastra. 6. Ilmu kimia dan kedokteran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.